Persahabatan manusia dan seekor kuda putih. Di sebuah desa yang terletak di antara perbukitan hijau nan subur dan padang rumput yang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Roberto. Roberto adalah anak petani yang pekerja keras dan penuh semangat. Namun, meskipun ia memiliki banyak teman di desa, hatinya selalu terasa kosong. Roberto merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti dirinya. Setiap hari, ia bekerja keras di ladang, tetapi saat malam datang, rasa kesepian selalu menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu siapa yang bisa diajak berbicara tentang perasaan yang selalu mengganggunya. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja terbit dan udara masih segar, Roberto memutuskan untuk pergi ke hutan yang terletak di ujung desa. Ia berniat mencari kayu bakar untuk persediaan musim dingin. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang penuh dengan keindahan alam, namun tak banyak orang yang berani masuk jauh ke dalamnya karena banyak legenda tentang makhluk-makhluk misterius yang konon tinggal di sana. Namun, Roberto tidak merasa takut. Dia justru merasa terpesona oleh keheningan dan kedamaian hutan itu. Saat Roberto berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok, tiba-tiba ia mendengar suara gemericik air dari sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Penasaran, ia mengikuti suara tersebut dan sampai pada sebuah tempat yang sangat indah. Di sana, di tepian sungai yang jernih, ia melihat seekor kuda putih yang luar biasa. Bulu kuda itu bersinar seperti salju yang baru jatuh, memantulkan cahaya matahari yang lembut. Kuda itu sedang meminum air dari sungai dengan kepala yang tertunduk tenang, seakan menikmati ketenangan alam sekitarnya. Roberto merasa sangat terpesona oleh keindahan kuda itu. Dia berdiri diam, mengamati makhluk indah di depannya. Kuda putih itu, yang seakan tahu ada seseorang yang mengamatinya, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Roberto dengan mata yang lembut dan penuh kedamaian. Tidak ada rasa takut di mata kuda itu, justru seperti ada sebuah ajakan untuk mendekat. Roberto merasa hatinya tergerak, dan dengan hati-hati ia melangkah mendekat. Tanpa rasa takut, kuda putih itu tetap diam dan bahkan tampak lebih tenang. Roberto berdiri beberapa langkah di depannya, lalu dengan perlahan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, kuda itu mengangkat kepalanya lebih tinggi dan menyentuh telapak tangan Roberto dengan hidungnya yang lembut. Rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh Roberto, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sehari-hari yang penuh rutinitas, ada kedamaian, dan mungkin ada sebuah persahabatan yang sedang terjalin. Hari-hari berikutnya, Roberto mulai rutin mengunjungi kuda putih itu. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia akan pergi ke hutan untuk bertemu dengan kuda tersebut. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kuda itu. Namun, Roberto merasa seolah-olah kuda itu bisa mendengar setiap pikirannya. Ia mulai membawa beberapa apel dan wortel untuk diberikan pada kuda putih itu. Kuda itu selalu menerimanya dengan sikap yang tenang, seolah memahami bahwa Roberto ingin berbagi. Suatu hari, ketika hujan turun dengan derasnya, Roberto datang terlambat ke tempat pertemuan mereka. Ia merasa khawatir, takut kuda putih itu akan merasa kesepian atau bahkan pergi. Namun, ketika ia tiba di sungai, ia melihat kuda putih itu sudah menunggunya di bawah pohon besar, berlindung dari hujan. Roberto tersenyum dan merasa sangat dihargai. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia tahu bahwa ada satu makhluk yang selalu menunggunya, siap berbagi keheningan dunia. Namun, sebuah peristiwa besar yang tidak pernah disangka datang menghampiri. Suatu malam, sebuah badai besar melanda desa. Hujan turun dengan derasnya, angin berhembus sangat kencang, dan petir menyambar-nyambar di langit gelap. Desa itu terancam banjir dan banyak rumah yang rusak. Roberto yang sedang tidur terbangun karena suara gemuruh badai yang sangat keras. Ia berlari keluar rumah, mencari ayah dan ibunya. Namun mereka sudah pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Roberto panik, merasa tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara langkah kaki yang berat. Ketika ia menoleh, ia melihat kuda putih berdiri di depannya, menatapnya dengan penuh perhatian. Kuda itu tampak seperti ingin mengajaknya pergi. Roberto
yang sudah terbiasa dengan kebiasaan kuda itu, langsung mengikutinya tanpa ragu. Mereka berlari bersama melalui jalan setapak yang licin dan berbatu, melawan hujan yang semakin deras. Ketika badai akhirnya reda, Roberto merasa lebih dekat dengan kuda putihnya. Mereka berdua menghabiskan waktu berhari-hari di gua, hingga keadaan desa kembali normal. Setelah peristiwa itu, Roberto merasa